Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarian Kriani dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akreditasi sekolah. Secara singkat, akreditasi sekolah dapat diartikan sebagai kegiatan penilaian sekolah secara sistematis dan komprehensif melalui kegiatan evaluasi tersebut, internal dan eksternal, untuk menentukan kelayakan kinerja sekolah. Akreditasi sekolah dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk penjaminan mutu pendidikan secara eksternal. Dalam hal ini, pemerintah melaksanakan penilaian mutu secara periodik. Yang menyasar melaksanakannya tugas ini, pemerintah membentuk sebuah lembaga khusus, yaitu Badan Akreditasi Sekolah atau BAS. Akreditasi merupakan suatu proses penilaian kualitas dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka. Jadi, pengertian dari akreditasi sekolah yaitu suatu proses penilaian kualitas sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dengan menggunakan kriteria baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga akreditasi. Adapun hasil penilaian tersebut akan dijadikan dasar untuk memelihara dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan lembaga yang bersangkutan. Akreditasi sekolah atau madrasah juga dapat diartikan sebagai proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan dan kinerja satuan atau program pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dilaksanakannya akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah secara konsisten dilakukan oleh pemerintah karena memiliki tujuan yang amat penting. Tujuan utama dilaksanakannya akreditasi sekolah oleh pemerintah adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan tingkat kelayakan suatu sekolah untuk menyelenggarakan dalam layanan pendidikan. Yang kedua, untuk memperoleh gambaran tentang kinerja sekolah secara komprehensif. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pelaksanaan akreditasi sekolah. Akreditasi sekolah merupakan kegiatan penting dalam dunia pendidikan. Adapun fungsi dari setiap pelaksanaan akreditasi sekolah dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi pengetahuan. Dalam rangka mengetahui sejauh mana sekolah standar-standar yang ditetapkan dalam bidang pendidikan dan bagi sekolah pengetahuan tentang kelemahan dan kekurangan kinerjanya selama 4 tahun terakhir. Yang kedua, fungsi akuntabilitas, yaitu agar sekolah dapat mempertanggungjawabkan apakah layanan yang diberikan telah memenuhi harapan atau keinginan masyarakat penggunanya. Yang ketiga, fungsi peningkatan kualitas, yaitu agar sekolah dapat melakukan peningkatan kualitas atau pengembangan berdasarkan masukan dari hasil akreditasi. Kemudian ada prinsip-prinsip akreditasi sekolah. Prinsip-prinsip yang dipegang kuat dalam pelaksanaan akreditasi sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mandiri, yaitu sekolah dapat berupaya meningkatkan mutu dengan mencerminkan pada evaluasi diri. Yang kedua, ada efektif, yaitu hasil akreditasi merupakan informasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada komprehensif, yaitu komponen yang diverifikasi meliputi berbagai aspek dan yang menyeluruh. Yang keempat, objektif, yaitu memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait tentang kelayakan dan kinerja sekolah. Yang terakhir ada mandatory atau keharusan, yaitu akreditasi dilakukan untuk setiap sekolah sesuai dengan kesiapan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasmin Haliza dengan NPM 185060037. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Sarah Indriani. Ada 4 penilaian dalam akreditasi sekolah. Yang pertama, perangkat bermutu, yang kedua, asesor bermutu, yang ketiga, manajemen bermutu, dan yang keempat, hasil bermutu. Komponen penilaian. Dalam memenuhi peran dan fungsinya, kegiatan akreditasi sekolah setidaknya mencakup 9 komponen dalam sistem penilaiannya, yaitu yang pertama, kurikulum satuan pendidikan atau KTSP dan proses belajar mengajar. Yang kedua, administrasi dan manajemen satuan pendidikan. Yang ketiga, organisasi dan kelembagaan satuan pendidikan. Yang keempat, sarana prasarana satuan pendidikan.
Yang kelima, ketenagaan pada satuan pendidikan. Yang keenam, pembiayaan satuan pendidikan. Yang ketujuh, peserta didik pada satuan pendidikan. Yang kedelapan, keterlibatan masyarakat pada satuan pendidikan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, lingkungan dan kultur satuan pendidikan. Hasil penilaian. Ada dua hasil akreditasi sekolah berupa yang pertama sertifikat akreditasi sekolah dan yang kedua profil sekolah, kekuatan kelemahan dan rekomendasi. Sertifikat akreditasi sekolah adalah surat yang menyatakan pengakuan dan penghargaan terhadap sekolah atas status dan kelayakan sekolah melalui proses pengukuran dan penilaian kinerja terhadap komponen-komponen sekolah berdasarkan standar yang ditetapkan BAN atau Badan Akreditasi Nasional untuk jenjang pendidikan tertentu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand. Sini saya akan menjelaskan mengenai proses penetapan hasilnya. Penetapan nilai akhir dan peringkat akreditasi dilakukan melalui rapat pleno BAN sesuai dengan kewenangannya. Rapat pleno penetapan hasil akhir akreditasi harus dihadiri oleh lebih dari 50% anggota BAN terkait. Nilai akhir dan peringkat akreditasi juga dilengkapi dengan penjelasan tentang kekuatan dan aspek kelemahan masing-masing komponen serta aspek akreditasi. Pengajuan usulan akreditasi. Prosedur pengajuannya cukup mudah dan simpel, yaitu menyampaikan usulan kepada BAN provinsi untuk didaftarkan sebagai calon peserta akreditasi sekolah. Dan usulan ini juga tentu harus dilengkapi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak BAN tersendiri. Salah satu persyaratannya adalah pengisian data isian akreditasi atau DIA melalui Sispena. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan akreditasi. Yang pertama, pengajuan permohonan akreditasi oleh pihak sekolah. Yang kedua, sekolah melakukan evaluasi dan mengisi data isian akreditasi. Yang ketiga, pengolahan hasil evaluasi diri yang telah diisi di data isian akreditasi tersebut. Yang keempat, visitasi oleh asesor. Visitasi yaitu kunjungan SPK yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan verifikasi dan validasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh pihak sekolah melalui pengisian instrumen akreditasi. Yang kelima, penetapan hasil dari akreditasi tersebut. Yang keenam, penertiban sertifikat dan laporan akreditasi yang telah disampaikan oleh pihak sekolah yang telah diklarifikasi, verifikasi, dan divalidasi data oleh asesor.